Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan membahas tentang pembahasan contoh soal untuk penilaian tengah semester nanti di minggu depan. Jadi Ibu tadi sudah bagikan kisi-kisi untuk soalnya. Itu ada, silahkan kalian buka di Classroom. Ada 5 soal, nanti bentuknya semuanya uraian. Untuk soal yang pertama itu mengenai bilangan mutlak, dengan indikator soal menentukan hasil operasi perkalian dan penjumlahan bilangan mutlak. Sedangkan untuk soal nomor 2, materi bilangan mutlak masih dengan indikator soal menentukan hasil dari bentuk persamaan bilangan mutlak jika diketahui nilai X. Sedangkan soal nomor 3, persamaan nilai mutlak dengan indikator soal menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak yang diberikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nomor 4, materinya masih persamaan nilai mutlak dengan indikator soal menentukan himpunan penyelesaian nilai mutlak dari persamaan yang diberikan menggunakan metode kuadrat kedua ruas. Sedangkan yang kelima, materi tentang ketidaksamaan nilai mutlak dengan indikator soal menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak yang diberikan menggunakan definisi nilai mutlak untuk bagian ketidaksamaan. Jadi semua bentuk soal ini nanti bentuknya uraian, jadi kalian mengerjakannya harus menggunakan cara yang detail, serapi mungkin, sebaik mungkin. Jangan sampai ada jawaban yang tidak diisi. Untuk soal nomor 1, Ibu akan ngasih contoh soal dulu mengenai bilangan mutlak. Jadi contoh-contohnya tuh nggak mungkin sama, tapi hampir mirip lah konsepnya. Jadi nanti kalian tinggal pelajari sendiri. Contoh misalnya nomor 1, mutlak min 3 ditambah mutlak 2 dikali min mutlak min 1. Jadi kalau soalnya kayak gini, lihat kalau dia kan terpisah nih. Ini ubah dulu bilangan di dalamnya. Kalau mutlak itu artinya negatif itu menjadi positif, sedangkan positif tetap menjadi positif. Jadi contohnya kalau mutlak 3, maka dia akan berubah menjadi 3. Ditambah 2 kan positif, berarti tetap. Dikali, karena negatif ini ada di luar, maka bukan termasuk bagian dalam mutlak, sedangkan yang di dalam sini min 1 ini menjadi 1 tapi tetap ada minnya, maka jadi min 1. Oke. Nah, yang kayak gini kalau ada penjumlahan dan perkalian, kerjakan yang perkalian duluan baru penjumlahan. Berarti ini 3-nya kita tulis dulu. 2 dikali min 1 hasilnya kan min 2, berarti ditambah dengan min 2. Ini dikali dulu ya. Nah, selanjutnya plus ketemu min kan hasilnya min. Jadi kita ubah 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ini hasil akhirnya. Ini kalau bentuk soalnya seperti ini. Tapi kalau misalnya bentuk soalnya lain, Ibu kasih contoh misalnya min 3 dikali 4 tambah 5 mutlak dikali 12 kurang 15 dikali 6. Ini kan Ibu pernah ngasih soal kalian seperti ini. Tapi ini angkanya beda. Jadi kalau ngerjain soal kayak gini, di dalam ini kan ada operasi, baru ada tanda mutlaknya. Berarti kerjakan dulu operasinya, baru diubah menjadi tanda mutlak. Mengerjakannya itu ingat aturan dalam penjumlahan dan pengurangan operasi itu, perkalian duluan yang didahulukan, baru kerjakan yang lainnya. Jadi contohnya gini. Ini jawab, ingat nih ada negatif di depannya, berarti tetap ditulis negatif, tanda mutlak. Ini dikali dulu, berarti 3 dikali 4 kan 12. Di sini 12 ditambah 5. Ini dikali. Nah, yang kayak gini meskipun kalinya di belakang, kerjakan perkalian dulu. 15 dikali 6, berarti 12-nya tetap. 12 dikurang 15 kali 6 berapa? 5 kali 6 30, 6 90. Nah, ini kalau sudah baru kerjakan lagi. Lanjut minnya 12 tambah 15 17 dikali 12 dikurang 90. 12 kurang 90 itu hasilnya negatif berapa? Negatif 78. Nah, karena soal ini dalam bentuk mutlak, maka yang positif tetap positif, yang negatif jadi positif. Bedanya tanda di depan ini di luar tanda mutlak, jadi artinya dia tidak bisa diubah menjadi positif, menjadi min 17 dikali ini positif 78. Berarti tinggal kita kali. Berapakah hasil 17 kali 78? Berarti cobalah kita cari sama-sama. 78 dikali 17 berapa? 8 kali 7 6 6 5 49 tambah 5 49 50 54 818 717
12, 13 ya. 1000 nih, negatif 1326 gitu. Jadi gitulah kalau ingat prosedurnya. Next, nomor 3. Soal nomor 3 ini terkait di kisi-kisi soal untuk soal nomor 2. Jadi menentukan hasil dari bentuk persamaan bilangan mutlak jika diketahui nilai X. Jadi misalnya seperti ini. Diketahui mutlak 16 ditambah X dikurang X pangkat 2 untuk X sama dengan 20. Penyelesaiannya adalah, nah ingat kayak gini, ini kan ibu pernah ngasih soalnya kayak gini. Jadi untuk ngerjain soalnya nilai X nya kan 20, jadi tulis dulu 16 ditambah X dikurang X pangkat 2, lalu kita ubah X nya jadi 20, berarti 16 ditambah 20 dikurang 20 pangkat 2, tanda mutlak. Terus 16 ditambah 20, kita cari dulu 20 pangkat 2 itu berapa. Jadi 20 pangkat 2 itu bukan berarti 20 kali 2, tapi 20 kali 20. 20 kali 20 hasilnya 400. Nah, kalau sudah kayak gini baru kita jumlahkan. Ini 16 tambah 20 berarti 36 dikurang 400. 36 dikurang 400 hasilnya adalah 300 berapa? 64. Min 364. Nah, karena dia dalam tanda mutlak, maka ubah negatif ini jadi positif. Maka menjadi 364. Itulah. Kemarin waktu ibu ngasih video juga ada soal ini, tapi angkanya beda. Kalian pelajari juga soal itulah. Next, nomor 4. Berarti nomor 4 terkait kisi-kisi soal untuk nomor 3. Jadi menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak yang diberikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi soal-soal ini tentang persamaan nilai mutlak. Jadi misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari X min 4 sama dengan 12. Kalau soal kayak gini mengerjakannya menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi caranya jawab nilai mutlak kan ini karena sebelahnya ini positif dan angka aja, berarti bisa kita rubah menjadi X min 4 sama dengan 12 atau X min 4 sama dengan min 12. Satu positif, satu negatif. Itulah harus selalu gini. Kalau sudah kita kerjakan satu-satu, kita kerjakan sebelah sini dulu. Ini 4-nya kita pindahin, sisa X sendiri. Ini berarti 12 min pindah jadi plus 4. 12 tambah 4 hasilnya 16. Sedangkan untuk yang sebelah berarti X sama dengan min 12. Min kita pindah jadi plus 4. Berarti X sama dengan utang 12 bayar 4 berarti min 8. Nah, berarti jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah min 8 dan juga 16. Itulah. Jadi untuk kerjaan soal kayak gini menggunakan definisi nilai mutlak, inilah definisi nilai mutlak. Jadi harus pakai 2. Ini nanti jawabannya tuh pasti ada 2. Oke, ini untuk soal nomor 3. Oke, ini contohnya nomor 4 tapi soal nomor 3. Lanjut untuk soal nomor ini tadi nomor 4 lalu ke nomor 5. Nomor 5 contoh soal nomor 5 itu terkait soal nomor 4 persamaan nilai mutlak juga dengan menentukan himpunan penyelesaian nilai mutlak dari persamaan yang diberikan menggunakan metode kuadrat kedua ruas. Ini soalnya bentuk uraian juga, ini yang termasuk yang lumayan sulit dan penuh tricky gitu ya. Jadi soalnya kayak gini, sama kayak tadi, biasanya tentukan himpunan penyelesaian dari soal 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4. Oke, dari soal ini cara mengerjakannya jawab. Jadi sebenarnya kan soal ini bisa kita kerjakan dengan mengkuadratkan sisi kiri dan sisi kanan, tetapi ada cara lain supaya caranya cepat. X sama 4 nih kan caranya gini kan, nih kan untuk menghilangkan tanda mutlaknya kita hilanginnya dengan mengkuadratkan kedua ruas, berarti dengan kata lain diubah menjadi seperti ini, X
4 kuadrat. Oke, lalu ini pindah ke sebelah. 2x tambah 16 kuadrat dikurang x tambah 4 kuadrat sama dengan 0. Kalau udah bentuk kayak gini, kita sebenarnya harus mencari akarnya, akar penyelesaiannya. Caranya, supaya caranya cepat, kita tuliskan gini dulu, lihat. Nggak ada tanda tengahnya ya. Caranya, pertama jumlahkan dulu. 2x ditambah x, jadinya 3x. 16 ditambah 4, jadinya 20 kan. Oke. Selanjutnya, karena ini udah ditambah, sebelahnya dikurang. Nah, ini ditambah ya, ininya dikurang lah. 2x dikurang x, hasilnya x. 16 dikurang 4, hasilnya berapa? 12. Di plus 12. Ini dikurang, ingat. Pertama dijumlahkan dulu, hasilnya tulis ini. Yang kedua dikurangkan, hasilnya sini. Nah, udah nih, setelah dapat ini, kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0, 3x ditambah 20 sama dengan 0, atau yang satunya x ditambah 12 sama dengan 0. Kiri kanan berarti ini dipindahin, 3x sama dengan min 20, x sama dengan min 20 dibagi 3. Karena dia tidak bisa dibagi, udah sampai sini aja. Sedangkan kalau ini x sama dengan min 12. Berarti hasilnya himpunan penyelesaiannya adalah min 20/3 dan juga min 12. Ibu ada ngasih soal yang sama kayak ini, seperti ini juga di video sebelumnya. Jadi kalian pelajari lagi. Ingat soal-soal yang pernah ibu kasih dan soal-soal yang ibu jelaskan sebelumnya. Kemungkinan besar soal-soal itu yang akan keluar persis sama. Jadi pelajari itu baik-baik. Oke. Next, soal untuk kisi-kisi nomor 5. Nah, nomor 5 ini sebenarnya ini belum ibu jelaskan, jadi langsung ibu jelaskan di sini aja kan ini mudah. Ketidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya dijelaskan itu adalah persamaan, sedangkan ini soalnya adalah pertidaksamaan. Dengan indikator soal menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak yang diberikan menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi soalnya nih ibu kasih 2 contoh soal lah, misalnya berarti ini lanjutnya nomor apa nih? 5, berarti nomor 6. Tentukan himpunan penyelesaian berikut. Oke. Sebelum itu ibu akan ngasih tahu dulu untuk penyelesaian dalam bentuk pertidaksamaan. Harus digabung pertidaksamaan nilai mutlak itu dia ada 2 jenis kan. Jadi lihat ini, yang A, jika fungsi fx kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah min A fx A. Sedangkan untuk yang B, jika fungsi fx yang benar mutlak lebih dari sama dengan A, maka jawabannya adalah fx kurang dari sama dengan min A atau fx lebih dari sama dengan A. Oke. Jadi ingat, untuk pertidaksamaan itu, soal itu cuma dibagi menjadi 2 jenis. Jenisnya, kalau ada tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka caranya akan seperti ini. Dia pakai tanda antara. Sedangkan kalau dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka jawabannya menggunakan atau. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kayak gini. Ibu akan ngasih 2 contoh soal. Nomor 1 bentuknya gini, x min 5 lebih dari 10. Sedangkan soal nomor 2, x ditambah 2 kurang dari sama dengan 15. Oke. Soal nomor 1 nomor 2. Kita kan mengerjakan soal ini. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini, cara mengerjakannya seperti apa? Akan jadi kita lihat dari rumus yang di atas. Kan ibu bilang kalau misalnya nomor 1 nih tandanya apa? Kalian harus tahu ya. Ini lebih dari, ini kurang dari. Kalau kalian bingung cara mengingatnya, kasih garis di depannya. B itu artinya besar, K itu artinya kecil, berarti lebih besar, ini lebih kecil, berarti kurang dari. Oke. Ini lebih dari. Kalau dia lebih dari, maka yang kita pakai sifat nomor 1 apa nomor 2? Kalau lebih dari berarti kita pakai sifat nomor 2 karena ini yang lebih dari.
berarti kita ngerjakannya dia hasilnya akan pakai atau. Sedangkan kalau dia kurang dari, maka hasilnya akan pakai antara. Contoh, nih Ibu jawabin. Berarti jawab ya. Nomor 1, mutlak X dikurang 5 lebih dari 10. Maka penyelesaiannya, jawabin. Maka, nih, ingat kalau dia lebih dari berarti dia pakai yang di bawah ya. Berarti fx kurang dari min A, berarti ini fx-nya nih. X min 5, lihat, kurang dari min 10. Atau X min 5, lihat, lebih dari A, lebih dari 10. Kalau kurang dari dia pakai min, lebih dari dia positif tetap. Oke, baru kita kerjakan. Ini dipindahin. X kurang dari min 10, min pindah jadi plus 5. Berarti X kurang dari utang 10, bayar 5 min 5. Sedangkan kalau yang seperti ini, berarti X pindah juga 5-nya, 10, min pindah jadi plus 5, berarti X lebih dari 15. Oke, berarti jawabannya adalah, jadi jawabannya X kurang dari 5 dan X lebih dari 15. Udah, sampai sini aja. Itu kalau soalnya lebih dari. Tapi kalau misalnya soalnya itu kurang dari, kayak nomor 2, berarti kalau soal nomor 2 kan rumusnya X ditambah 2 kurang dari sama dengan 15. Nah, berarti untuk soal yang kayak gini, berarti kita pakai rumus yang pertama. Dia pakainya di antara. Berarti maka, nih antara itu maksudnya gini. Ini tulis di tengah dulu. X tambah 2. Kiri kanan dibuat tanda gini. Tapi kita harus ikutin. Kalau soalnya ada tanda sama dengan di bawahnya, berarti ini menjadi sama dengan, ini juga sama dengan. Oke, 15 berarti di sini 15, di sininya min 15. Oke, dia ngikutin lah. Ingat, karena sesuai ini rumus ini tadi. Berarti kalau sudah tinggal kita kerjakan. Caranya hampir sama kayak atas tadi. Sekarang 2-nya kita pindahkan supaya sisa X sendiri. Kayak supaya X sendiri berarti 2 dipindahkan. Dipindahkan kemana? Dipindahkan ke kiri dan ke kanan. Harus adil, harus imbang. Berarti 15 plus pindah itu jadi min. Berarti min 2. Di sininya min 15 berarti min 2. Oke, pindahin min ya. Kalau sudah baru kita kerjakan. 15 kurang 2 hasilnya 13. Sedangkan min 15 kurang 2 utang 15, utang lagi 13 hasilnya min 17. Berarti jawabannya adalah antara min 17 sampai 13. Ini jawabannya, gitu aja. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 5 di PTS nanti. Bentuknya tuh akan seperti ini, tapi nggak tahu apakah soal bentuk nomor 1, apakah bentuknya nomor 2, jadi kalian pelajari sendiri. Oke, berikut penjelasan dari Ibu, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kalau mau ya dicatat boleh, supaya kalian nanti belajarnya enak. Terima kasih, selamat belajar.